sejak tahun ajaran 2013 dan 2014 dan memang diakui bahwa implementasi dari kurikulum 2013 ini sangat kompleks dan menantang. Tantangan yang paling mendasar adalah mengenai kelengkapan sarana dan infrastruktur kurikulum. Dan saat ini penerapan kurikulum 2013 tinggal penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di sekolah. Dan untuk membahas mengenai hal ini lebih dalam lagi, telah hadir bersama saya ada Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esti. Pak Musliar, apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah. Mbak Esti baik? Saya juga alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada Pak Ahmad Solihin SPD selaku Kepala SDN Menteng 01. Selamat pagi Pak Solihin. Selamat pagi Mas Esti. Oke, ini beliau adalah Kepala Baik, apa kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik ketika lulus dari satuan pendidikan? Ingin kita sampaikan di sini, pada kurikulum 2013 itu betul yang kita definisikan lebih awal. Sehingga kita di SD itu secara jelas kita sampaikan sekarang, anak SD itu akan kita berikan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tapi lebih menonjol ke sikap. Karena ini yang lebih dipentingkan oleh anak-anak, masa kanak-kanaknya. Pengetahuan perlu, tapi tidak perlu terlalu tinggi. Anak-anak pada tingkat SD itu cukup pengetahuannya sebatas lingkungan kecilnya, lingkungan rumah tangganya, lingkungan sekolah. Tidak perlu dia mendapatkan pengetahuan bagaimana dampak globalisasi dan segala macam kepada anak-anak. Justru sikap yang penting. Sikap bagaimana dia percaya diri, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan kawan-kawannya, bisa menganukan perbedaan, ya, menerima perbedaan. Ini kita masukkan dalam kurikulum secara komprehensif dan mendasar dalam kurikulum SD ini. Ini filosofi dari kurikulum 2013. Kemudian perubahan berikutnya adalah dalam pembelajarannya. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini kita lakukan pendekatannya secara saintifik. Jadi kasarnya seperti ini, murid yang mencari tahu, bukan diberitahu. Kalau dahulu kita kan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Tapi dalam kurikulum 2013 tidak, murid yang diminta untuk mencari tahu. Makanya anak harus mengamati, menanya, kemudian mencoba dan segala macam. Ini scientific approach, termasuk juga penilaiannya. Perubahan-perubahan yang mendasar itu mengakibatkan terjadi perubahan pada buku. Jadi dalam kurikulum 2013, kalau kita lihat bukunya yang ada sekarang dibandingkan dengan buku yang lalu, itu sangat mendasar sekali. Terutama di SD ya Pak Solihin. Kalau dahulu di SD itu diajarkan anak-anak ini per mata pelajaran. Ada pelajaran bahasa Indonesia, satu bukunya. Pelajaran PPKN, satu bukunya. Pelajaran matematik, satu buku. Akhirnya bawa bukunya banyak sekali. Akhirnya bawa buku banyak sekali. Dalam kurikulum 2013, semua materi pelajaran itu diajarkan dalam satu buku yang kita namakan tematik terpadu. Kita boleh bangga Mbak Asti, kita orang pertama yang membuat buku tematik terpadu ini. Ini yang membahagiakan kita. Ketika bukunya merubah, supaya masyarakat
bisa memahami dan memiliki buku itu, kan biasanya sering komplain masyarakat. Ganti menteri, ganti kurikulum, lalu yang menanggung resikonya kan orang tua. Supaya orang tua tidak diberatkan dengan kurikulum yang baru ini, kita sediakan gratis buku ini untuk siswa. Semua siswa mendapatkan buku gratis. Apakah dia di sekolah swasta ataupun di sekolah negeri. So bayangkan tahun ini, karena tahun ini kita mulai menerapkan kurikulum 2013 itu kelas 1, kelas 2, 4, 5, 7, 8, dan 10, 11. Kita mencetak buku itu sebanyak 245 juta buku yang harus kita berikan, mulai dari anak sekolah di Jakarta sampai anak sekolah di pedalaman manapun dia berada. Kita menggunakan buku yang sama. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak perbincangannya. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan mengenai bahwa memang ada perubahan kurikulum, kemudian murid di sini juga menjadi lebih aktif. Buku dengan tematik terpadu itu sendiri dan memang gratis ya untuk para siswanya. Nanti akan kami lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Kurikulum 2013, asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Kurikulum 2013, asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya.
Kembali lagi di Coffee Break dan masih dalam perbincangan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadir bersama ASI ada Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan Pak Musliar Kasim dan juga ada Kepala Sekolah dari SDN Menteng 01 yaitu Pak Ahmad Solihin. Tadi pada segmen pertama Pak Musliar sudah menyampaikan apa sih yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sebelumnya. Dan sekarang ini kita mulai masuk pada intinya mengenai infrastruktur kurikulum 2013. Mungkin kita bisa membahas dari segi distribusinya gitu kan Pak. Sekarang ini apakah sudah semua daerah atau semua sekolah memang sudah mendapatkan buku yang dipesan dari masing-masing sekolah? Jadi memang perubahan yang kita lakukan tidak saja di substansi kurikulumnya. Dari segi pengadaan buku pun kita termasuk lakukan model baru. Baru kali ini kita mengadakan buku ini dengan e-katalog. Ketika kita merumuskan bagaimana pola pengadaan buku yang efektif dan efisien. Kita rapat di kementerian, termasuk Pak Irjen rapat. Kemudian kita ajak juga Kepala LKPP, lembaga yang bertanggung jawab untuk pengadaan buku, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pak Agus. Bagaimana cara agar buku ini sampai di sekolah dengan efisien dan efektif. Kita pilihlah cara e-katalog. Jadi yang menentukan pemenang tender itu adalah LKPP, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu buku itu dibeli langsung oleh sekolah. Jadi sekolah memesan kepada pemenang tender yang sudah ditentukan oleh LKPP. Nah, setelah dipesan, baru buku itu dikirimkan oleh penyedia ke sekolah yang mengirimkan itu. Pada umumnya pemenang-pemenang tender ini menggunakan jasa pos untuk mendistribusikannya. Jadi banyak sekali yang terlibat di dalam mendistribusikan buku ini. Kita gembira sekali, semakin banyak orang terlibat tentu semakin senang ya, karena ini ada pekerjaan, bisa juga semua orang mendapatkan rezeki dengan pekerjaan ini. Nah, memang sampai saat ini belum semua sekolah mendapatkan buku, tapi ketika buku belum sampai di sekolah bukan berarti pembelajaran tidak jalan. Nah, ini dia proses pembelajarannya kemudian kita bagaimana? sudah mengantisipasi, Mbak Asti, kita mengantisipasi karena kita meyakini bahwa negara kita yang luas ini tidak mungkin tepat waktu datang bukunya. Kita kirimkan CD yang berisi buku itu ke semua sekolah, ke semua sekolah. Di samping itu kita siapkan juga di web kita di Rumah Belajar buku ini yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi orang tua siapa saja mau melihat buku itu bisa ya. Dan kita sudah menginstruksikan juga, andai kata buku ini terlambat datang, boleh mencetak, memprint buku yang ada itu di softkopinya itu untuk keperluan ketika itu saja ya. Diprintlah untuk 1 minggu, mana tahu minggu keduanya bukunya sampai dan segala macam. Tapi tidak semua sekolah yang terlambat. Sampai saat ini sudah lebih dari 70% sekolah menerima bukunya. Oke, berarti untuk 30% sekolah yang memang belum menerima bisa memanfaatkan fasilitas tadi ya, melalui portal Rumah Belajar itu. Baik. Dan ini mumpung di sini ada langsung kepala sekolahnya, Pak Solihin, apakah di sekolah Bapak sudah menerima buku kurikulum 2013 yang memang dipesan langsung? Iya, jadi kami dengan teman-teman di Kecamatan Menteng itu menerima 1 minggu lalu pas Jumat. Itu pun baru satu tema, satu buku yang diberikan kepada kami dan teman-teman yang lain. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa ketika kami belum menerima buku bukan berarti pembelajaran tidak menggunakan buku itu. Kita punya soft copy pembelajaran, kemudian anak-anak kita bekali hard copy-nya dengan cara mencetak. Kita cetak 2 subtema, jadi nggak semuanya. Sambil nunggu ya. Kebetulan kemarin ada 4 subtema. Ya. Jadi untuk 2 minggu pembelajaran. Ya, untuk 2 minggu pembelajarannya pas sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Begitu, dan sewaktu awal dari proses pemesanannya hingga akhirnya buku itu datang bagaimana Pak? Bisa di-sharing di pemesanan itu dikoordinir oleh Sudin Jakarta Pusat. Kurang lebih sekitar awal bulan Maret ya Mbak ya. Itu oleh keseluruhannya, kemudian kita mendapat berapa jumlah buku yang dibutuhkan. Di kelas 1 berapa, 2 sampai dengan kelas 5, kemudian buku guru berapa,
Nah nanti disampaikan di situ, baru di pemasaran dilakukan secara kolektif. Oke, Gitu. baik, dan dibagikan kepada para siswa secara gratis, Pak? Gratis, Nah, ini gratis. sekali langsung Gratis. konfirmasi Iya. gitu kan. Jadi buku yang kita print out pun itu gratis, tidak ada spread pun kita minta dari Oke. orang tua. Termasuk buku yang Iya, di print out yang tadi gratis. yang sambil menunggu bukunya Betul. itu datang Itu gratis, tidak ada juga. spread pun yang kita minta dari orang tua. Oke, tapi kan pada kenyataannya kita juga mendengar kabar bahwa memang ada yang diperjualbelikan. Ini kalau Iya. menurut Pak Wamen bagaimana? Jadi kita dari awal sudah mengatakan dan sudah mengirimkan surat kepada semua kepala dinas. Itu sudah awal-awal bahwa buku kurikulum 2013 akan diberikan gratis dengan menggunakan dana bos buku yang sudah ada di sekolah, sudah dikirimkan ke sekolah, kemudian ditambah dengan bansos buku. Uang itu sudah sampai di sekolah. Mungkin Pak Mas Solikin bisa mengetahui juga bahwa itu sudah sampai di sekolah. Dengan dana itulah buku itu dibeli. Jadi betul-betul gratis diberikan kepada siswa. Saya menjadi tidak mengerti juga kalau ada sekolah yang meminta siswanya untuk membayar buku ini. Menurut saya itu perlu ditelusuri karena ini sudah menyalahi ketentuan yang kita gunakan. Kemana uang yang kita kirim itu digunakan oleh sekolah. Kita awasi secara bersama-sama dan secara langsung kalau misalnya memang ada seperti tadi terlihat sesuatu yang sedikit menyimpang, sebaiknya langsung ditelusuri gitu ya. Tapi kita harus menelusuri yang satu ini dulu, Bapak-Bapak. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Kurikulum 2013, asik-asik mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Kurikulum 2013, asik-asik mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah. Diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya.
Kembali dalam perbincangan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu perbedaan kurikulum 2013 dengan yang sebelumnya, terus kemudian juga mengenai distribusi dan kita sebaiknya memang melakukan monitoring secara bersama. Dan sekarang ini pun bukan problema sih sebenarnya Pak, tapi ada beberapa wacana yang disampaikan bahwa ada beberapa sekolah di daerah itu yang menambahkan hari sekolah dari 5 hari menjadi 6 hari karena ini berkaitan dengan penambahan jam pelajaran. Kalau menurut Pak Wamen sendiri sebaiknya bagaimana sih kita menyikapi penambahan jam pelajaran ini, Pak? Jadi memang penambahan jam pelajaran itu kita lakukan. Okay. Makanya saya sampaikan tadi, perubahan kurikulum 2013 ini memang secara komprehensif, termasuk menambah jam pelajaran. Kenapa kita tambah jam pelajaran? Agar anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ini kita bandingkan dengan negara-negara OECD, rata-rata belajar negara-negara OECD itu 7.000 jam per tahun. Indonesia itu lebih rendah 15% dibanding itu, baru 6.800. Nah untuk itu kita tambah jam pelajarannya 4 sampai 6 jam per minggu. Kalau itu diberikan penambahannya 1 jam 1 hari, itu kan tidak berdampak kepada harus menjadikan 6 hari sekolah. Nah, kita berterima kasih kepada Gubernur DKI yang sudah mengembalikan hari sekolah menjadi 5 hari. Kita sebetulnya tidak mengatur hari belajar itu. Karena di Indonesia pada umumnya belajarnya 6 hari. Hanya DKI saja yang 5 hari. Itu pun sangat tergantung kepada kondisi daerah setempat. Tapi yang ingin saya sampaikan, tidak ada pengaruhnya penambahan jam pelajaran terhadap lamanya belajar anak menjadi 5 atau 6 hari saja. Oke, jadi ini sudah sangat ditegaskan kembali oleh Pak Wamen. Dan selanjutnya ini kita juga perlu tahu nih bagaimana respon para peserta didik orang tua ketika memang mendapatkan kurikulum 2013 termasuk dengan penambahan jam ini. Monggo Pak, silahkan yang punya sekolah. Iya, jadi orang tua ketika kita panggil untuk sosialisasi kurikulum 2013 ini sangat antusias. Bahkan yang kita undang satu, kadang-kadang 2 orang tuanya datang. Nah ini adalah bentuk respon yang positif dari mereka. Bapak ibunya komplit langsung. Mereka datang ke sekolah. Keingintahuannya besar. Mereka membaca, melihat di media seperti apa kita jelaskan. Ternyata responnya luar biasa. Bahkan mereka, gini Bro, ada yang menarik. Mereka ingin diikutsertakan untuk mengawasi proses pemberlakuan kurikulum ini. Jadi kalau konsepnya seperti ini, sekolah bisa melaksanakan atau enggak? Kami bisa bantu memberikan informasi. Nah ini kita akomodir, makanya di kita itu ada semacam satker, satuan kerja, supervisor dari orang tua. Mereka mengawasi pekerjaan anak-anaknya, kemudian interaksi dengan orang tua, masukannya diberikan kepada kita melalui email. Jadi kita praktis saja. Nah dari situ kita mendapatkan masukan-masukan Prof untuk pengembangan kurikulum itu. Dan mengenai jam belajar yang kata Profesor Kasim tadi ditambah, bagi kita nggak ada masalah sebenarnya. Bagi kita yang memang sudah lama menerapkan pembelajaran yang efektif tadi, 5 hari kerja itu sebenarnya 1 minggu itu bukan cuma 36, kita sudah 44 jam. Sebelum kurikulum 2013. Betul, Prof. Padahal kurikulum 2013 hanya 32 jam yang wajib. Kita bisa 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Contoh misalnya, ada keinginan orang tua untuk menambahkan bahasa Inggris menjadi pelajaran. Kita akomodir. Jadi betul sekali bahwa untuk kurikulum 2013 ini, bagi sekolah kami, sekolah yang cuma 1 masuk pagi, itu nggak ada masalah penambahan jam belajar itu. Baik, ini karena waktu yang sangat sempit Pak, berarti kita harus mengakhiri perbincangan ini. Semoga memang kurikulum 2013 ini berlanjut ya Pak ya di pemerintahan berikutnya nanti. Terima kasih banyak sekali lagi dan mari kita sama-sama mengawasi jalannya kurikulum 2013. Jika Anda sebagai orang tua murid ada merasa keberatan ataupun ada pertanyaan bisa langsung membuka website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk informasi lebih lanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Simotar pamit undur diri. Sampai jumpa.
Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh terus aksesoris lain Anda bisa mendaftarkan di toko-toko spare part. kasus kejanggalan diungkap secara mendalam. Daging celeng ilegal ini dikemas dalam 12 karung besar. Sampai sekarang itu belum pernah sosialisasi. Reportase kesaksian dan bukti kontroversial. Segala dicek-cek. Untuk produksi babi yang saya kirakan bisa 200-300. Dikemas dalam investigasi telusur di TV One. Memang beda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Roma Malkis Abon. Abon banget. Lapar di jam kritis? Tenang, kan ada Malkis Roma. Ketebalan dan kerenyahannya pas buat pengganjal lapar. Aromanya khas roti. Manisnya apa? Malkis Roma memang nomor 1. Krekersernya pengganjal lapar. Selamat siang, Anda menyaksikan kabar terkini. Pemirsa, pendiri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Soehardi meninggal dunia di usianya ke-62 tahun karena penyakit kanker paru-paru stadium 4. Dan rencananya jenazah akan disemayamkan di pemakaman Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan untuk informasi terkini kita telah bergabung dengan reporter TV One Muhammad Chandra. Chandra, apakah jenazah sudah tiba di sana? Ya, Abraham, bahwa kami tadi baru saja mendapatkan informasi dari rekan kita yang ada di Jakarta bahwa jenazah dan juga rombongan berangkat dari Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10:15 dan diperkirakan sampai di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta sekitar pukul 11:15. Dan ini memang di luar dari rencana yang tadinya rencana awal jenazah akan tiba di Yogyakarta sekitar pukul 9 dan kemudian akan dibawa ke rumah duka dan akan disolatkan di Masjid Universitas Gadjah Mada. Namun dikarenakan keluar dari jadwal, jenazah rencananya akan langsung dibawa ke rumah duka dan akan disolatkan di rumah duka terlebih dahulu. Dan kemudian setelah itu nanti akan dibawa ke Universitas Gadjah Mada, yaitu di Balerung Universitas Gadjah Mada, di mana nanti akan ada upacara penghormatan terakhir dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang nanti pun juga akan dihadiri oleh Majelis Wali Amanat, Majelis Guru Besar, Senat Akademik, dan juga jajaran pimpinan universitas. Selain itu, saat ini pun juga masih dilakukan persiapan untuk penyambutan kedatangan dari jenazah dan juga rombongan yang rencananya ada sekitar 180 rombongan yang datang dari Jakarta, dan nanti pun mungkin akan lebih bertambah lagi dikarenakan beberapa kerabat dan juga tamu pun juga sudah tiba di rumah duka yang ada di kawasan Jalan Kaliurang kilometer 7,5. Dan rencananya nanti sekitar pukul 1.30 ataupun setelah selesai upacara ataupun penghormatan terakhir di Balairung ini, jenazah akan diserahkan kembali kepada pihak keluarga dan kemudian akan disemayamkan di makam keluarga Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang ada di kawasan Ring Road Utara. Dan ini pun nanti akan ada sejumlah prosesi, yaitu prosesi militer yang akan dilakukan oleh Laskar Garuda, yang ini pun juga didatangkan dari Jakarta. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di Jakarta, Abraham. Chandra, sedikit saja, apakah Anda sudah melihat adanya petinggi partai politik ataupun tokoh parpol yang tiba di sana untuk memberikan dukungan kepada keluarga?